Hai tell you, apa kabar? Perkenalkan, saya adalah Rizka Reza Pahlevi. Saya adalah dosen pengampu pada mata kuliah pemrograman perangkat keras. Ini merupakan video pada pertemuan kedua dengan pokok bahasan konsep struktur bahasa pemrograman perangkat keras. Sepokok bahasan pada pertemuan ini membahas mengenai programming requirements pada AVR. Pada video ini, Anda akan diberikan pembelajaran untuk programming requirements pada AVR. Hai tell you, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya, Reza Pahlevi. Saya adalah dosen untuk mata kuliah pemrograman perangkat keras. Pada video ini, kita akan membahas mengenai programming requirement pada gaya AVR yang menggunakan Eclipse IDE. Pada kesempatan sebelumnya, kita telah memperkenalkan mengenai Arduino Style menggunakan Arduino IDE. Nah, mari pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat gaya yang biasanya digunakan pada AVR. Baik, saya akan mencoba membuka Eclipse IDE saya. Mengenai instalasi Eclipse IDE akan dipaparkan pada pertemuan selanjutnya. Namun pada pertemuan ini kita akan mencoba memperkenalkan kepada Anda mengenai gaya AVR terlebih dahulu. Baik, saya akan mencoba membuat project baru agar terlihat representasinya. Saya akan menamakan projectnya dengan nama programming requirement ya, baik. 0/AVR. Saya akan menggunakan cross target application ya. Langkah-langkah ini tidak perlu Anda pahami terlalu detail ya. Saya hanya akan memberikan pengetahuan dasar mengenai programming requirement yang digunakan pada model AVR. Oke. Baik, finish. Nah, saya akan membuat file baru. Saya sebut sebagai main.c ya. Main.c merupakan file yang harus ada pada pemrograman C ya, sehingga Anda harus membuat main.c-nya. Nah, ketika saya membuat main.c, maka ada deskripsi yang muncul pada lembar kerja saya ya, yang merepresentasikan mengenai file namanya apa, diciptakan oleh siapa, kapan ya, dan Anda juga bisa menambahkan deskripsi-deskripsi lainnya. Nah, ketika Anda menggunakan gaya AVR, maka Anda tidak disediakan apapun di sini, kosong. Anda tidak diberikan apapun. Ya, sehingga Anda harus membuatnya sendiri. Anda harus mendeskripsikan gaya Anda sendiri. Oleh karena itu, gaya AVR itu lebih leluasa dalam Anda mendeskripsikan gaya Anda. Umumnya ketika Anda menggunakan gaya AVR, include yang pertama harus diberikan adalah avr.avr/io.h. Ini merupakan deskripsi pin. Kemudian Anda akan membuat bagan utama disebut sebagai int main ya, int main sebagai tempat untuk melakukan kode. Ya, ini bagan yang akan dieksekusi oleh C. Kemudian kita memerlukan satu bagan lagi yang penting, yaitu loop forever. Bagaimana saya tahu kalau ini loop forever? Saya bilang while true. Satu itu artinya while true, sehingga while-nya akan selalu bernilai true. Oleh karena selalu bernilai true, maka akan dieksekusi terus menerus. Jika Anda masih ingat pada gaya Arduino, kita menggunakan void setup dan void loop. Nah, ekivalen dari main setup ya, dari baris 11 sampai 13, pokoknya sebelum eksekusi while dilakukan, ini itu sama ya, sama dengan void setup, yaitu untuk apa?
konfigurasi pin, kemudian protokol dan beberapa variabel-variabel. Nah, di sini juga akan dieksekusi cuma satu kali ya. Dieksekusi ya satu kali saja. Jadi ya dari baris 11 ya sampai baris 17 ini nanti akan dieksekusi satu kali saja. Semua akan dideskripsikan di sini. Nah, setelah selesai dideskripsikan di sini, nanti akan masuk di badan while. Badan while ini ya ekivalensinya itu adalah void loop pada gaya Arduino, digunakan untuk perulangan kode ya, untuk perulangan kode. Kode akan dieksekusi dari baris ke baris hingga terakhir, kemudian akan dieksekusi ulang lagi dari awal. Dengan gaya AVR ini Anda akan lebih leluasa dalam mendeskripsikan gaya Anda. Terus kemudian apa alasan kita menggunakan dua gaya ini? Kenapa tidak menggunakan satu gaya saja? Nyatanya gaya VR merupakan gaya yang paling konservatif yang digunakan dari dahulu. Kenapa digunakan model AVR? Karena nyatanya model AVR itu lebih efisien dan lebih efektif daripada gaya Arduino. Kode yang dituliskan pada gaya VR memang sedikit lebih ribet, namun pada hasil akhirnya gaya AVR itu merepresentasikan kode yang paling efisien. Nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan melihat apa maksud dari kalimat saya, yaitu efektif dan efisien itu. Sebelum itu, ini adalah akhir dari video kita kali ini. Kesimpulan dari video kita kali ini, untuk gaya VR kita memerlukan INT main dan while sebagai tempat kode, di mana INT main ada ekivalensinya untuk setup dan while adalah ekivalensinya untuk perulangan kode atau loop. Bersama saya Pahlavi, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Itu adalah akhir dari video kita pada pertemuan ini. Dengan saya, Pahlavi, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada video selanjutnya.